Cek cek. Posta. Ngobrol asik statistik. Selamat datang di Posta, ngobrol asik statistik. Di mana kali ini bahasan kita adalah terkait alumni program studi statistika. Di mana sudah bergabung dengan saya, Siti Jubaida. Siti Jubaida, Angkatan 2019. di angkatan 2019. Siti Jubaida merupakan alumni dengan prestasi yang gemilang di program studi statistika dengan menempuh studi hanya 7 semester atau 3,5 tahun. Dengan IPK Alhamdulillah 3,90. 3,90. Wow, ini pencapaian cukup luar biasa dari kami. Khususnya untuk program studi statistika ya. Ya, oke. Nanti kita akan ngobrol panjang lebar terkait bagaimana Siti Jubaida bisa menempuh studi hanya 7 semester dengan IPK 3,90 atau biasa dengan predikat cum laude ya. Iya. Oke. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Sebelum kita ngobrol ke yang 3,5 tahunnya dengan IPK 3,9 itu, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya, Siti Jubaida, terkait latar belakang Siti Jubaida nih, pendidikan khususnya. Silakan kalau boleh cerita. Saya sekolah di SDN Negeri Kota 5 Banjarbaru. Kemudian melanjutkan di SMP Negeri 1 Banjarbaru. Kemudian untuk SMA-nya di SMA Negeri 1 Banjarbaru. Dan melanjutkan kuliah di program studi statistika FMIPA ULM. Oke, berarti memang asli Banjarbaru ini ya? Iya, asli Banjarbaru. Masih dalam lingkup di kampus kita ya, deket aja ya gitu ya. Oke. Oke. Kemudian ini tadi profil pendidikan sebelum masuk ke program studi statistika. Nah, kalau boleh tahu nih cerita-cerita nih, kok bisa milih di program studi statistika di ULM? Kemarin itu sempat mendaftarnya sebelum yang ke kuliah di perguruan tinggi. Oke. Itu mendaftarnya sempat di Poliban, itu di jurusan akuntansi. Kemudian itu alhamdulillah masuk kemarin di jurusan akuntansi. Oh, Inggih. diterima juga ya di Inggih. Poliban ya. Oke. Nah, kemudian itu mencoba daftar di STAN, tapi nggak lolos. Jadi dengan persiapan SBM melanjutkan di program studi statistika FMIPA ULM. Dengan jalur SBM. Inggih. SBM ini jalur yang nasional ya? Inggih yang kedua. Oke. Baik. Nah itu tadi ya terkait alasannya kenapa milih program studi statistika. Kita lanjut ngobrol terkait ini masih di latar belakang Siti Jubaida gitu tadi terkait sudah menyampaikan pendidikannya. Nah kalau boleh tahu nih latar belakang keluarga dari Siti Jubaida seperti apa? Kalau Dari berapa bersaudara nih? 2 bersaudara. 2 bersaudara ya. Oke. Kakak atau adik? Ulun ada ya, anak terakhir. Oh, anak terakhir ya. 2 bersaudara. Kemudian orang tua? Orang tua ada. Ya, Ada. yang mama masih ada. Oh, kalau abah? Kalau abah udah meninggal. Oh, oke. Mohon maaf ya. Iya. Oke. Untuk mama profil pekerjaan? Kalau mama, kalau sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Oke. Karena terkait ini tadi ya latar belakang dengan 2 bersaudara. Untuk kakak sudah berkeluarga atau? Sudah berkeluarga. Okay. Laki-laki atau perempuan? Kalau kakak cewek. Oh, cewek juga. Iya. Oh, berarti 2 bersaudara cewek-cewek ya di Iya. keluarga ya. Oke. Jadi ini single mom ya? Anggi. Oke, single mom. Nah, kita bahas nih dengan status single mom gitu ya. Kemudian Siti Jubaida juga alhamdulillah sudah menyelesaikan perkuliahan. Otomatis di sini perjuangan seorang ibu gitu ya itu sungguh sangat besar sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sosok ibu adalah segalanya untuk kita semua gitu ya. Nah, ngobrolin ini saya mau tanya nih ke Siti Jubaida. Setelah lulus SMA itu kan mau melanjutkan nih dengan mohon maaf ya, sudah berapa tahun ditinggal abah atau ayah? Kemarin meninggalnya 2005 waktu 4 tahun. Oh, Siti Jubaida berumur 4 tahun sudah ditinggal. Okay. Oke. Jadi perjuangan mama ini betul-betul ya dari bahkan sebelum SD ya, sebelum SD Siti Jubaida sampai di SMA. Nah, iya mama sama kakak sih sebenarnya. Oh gitu. Oke. Perjuangan 2 orang ini yang di balik layarnya Siti Jubaida yang mendukung. Kemudian, nah dengan proses yang seperti ini, dengan latar belakang keluarga seperti ini, sempat nggak Siti Jubaida merasa minder gitu dengan teman-teman
melanjutkan studi otomatis ya. Karena biasanya di SMA ini kita banyak tahu ya, banyak siswa-siswa SMA yang akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut studi untuk cari kerja dan lain sebagainya. Nah, di mana Siti Jubaidah justru ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Boleh cerita? Alhamdulillah kemarin tuh nggak ada perasaan minder kayak gitu waktu di SMA. Jadi waktu di SMA itu cari-cari info apakah ada beasiswa-beasiswa gitu. Nah, alhamdulillah kemarin itu ada beberapa info beasiswa. Jadi Oke. jadi kayak bener-bener yakin aja kalau bisa ngelanjutin studi lanjut lagi kayak gitu. Oke, jadi dari informasi beasiswa itu ya. Nah, kalau boleh tahu informasi beasiswanya dapat info dari mana? Dari guru atau Dari guru bagaimana? ada, dari Oke. internet-internet kayak gitu ada juga. Oke, berarti memang memang ada info itu ya sehingga mau mencoba untuk mendapatkan beasiswa. Dan lolos untuk mendapatkan beasiswa? Kemarin alhamdulillah awalnya tuh lolosnya beasiswa di Poliban. Oke. Nah, tapi karena disuruh milih antara Poliban atau statistika ULM, jadi kemarin tuh agak bingung juga misalnya ngelepas Poliban, apakah udah lolos kayak gitu di statistika. Soalnya kalau misalnya ternyata nggak lolos juga, jadi lepas dua-duanya kan. Jadi Oke. emang bener-bener ngeyakini lepas Poliban terus lanjut beasiswa ke statistika ULM kayak gitu Oke, kemarin. untuk beasiswanya sama? Sama Gitu. Oh, beasiswanya. samanya Iya, sama. jadi Oke. disuruh milih kayak gitu mau Oh, yang di disuruh mana. milih. Oh, jadi beasiswa ini lolos dulu baru memilih perguruan tinggi atau bagaimana? Jadi sebelum daftar itu kan daftarnya itu apakah mau daftar di Poliban untuk beasiswa atau daftar di statistika ULM untuk beasiswa. Jadi Oke. nggak boleh kayak dua-duanya kayak gitu. Oke. Berarti harus memilih salah satunya. Jadi itu belum tentu lulus juga sih beasiswanya kalau misalnya daftar nih. Udah Ah, daftarnya tuh beasiswa. Terus ya. udah menjalani kuliah nanti di pengumumannya kemarin itu waktu di semester 2. Oke. Oke, ini pertanyaan selanjutnya karena kamu sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kamu sudah diterima di Poliban, Nggih. di prodi akuntansi dan sudah jelas diterima. Kemudian kamu mendaftarlah di program studi statistika ULM. Dan kenapa kamu memutuskan untuk memilih program studi statistika yang dimana pada saat itu belum tentu diterima? Alasan kamu untuk benar-benar memilih program statistika ini ya, di ULM inilah pilihan kamu gitu. Kemarin itu lebih ke lokasinya. Jadi ulun tuh daftarnya di antara Banjarbaru sama Banjarmasin. Karena Poliban di Banjarmasin kan otomatis ngekos ya. Jadi milihnya di Banjarbaru. Terus itu kemarin sempat konsultasi juga sama orang tua sama teman-teman juga. Itu kan untuk di Poliban itu kemarin D3 akuntansi. Jadi itu Oke. nah, jadi melanjutkannya alhamdulillah mencoba daftar di yang sarjana kayak gitu. Nah, Dan alhamdulillahnya lolos gitu ya. Nggih. Oke. Tadi kalau nggak salah jalur SBMPTN ya, yang Iya. jalur tes nasional ya, betul ya. Oke. Itu tadi penjelasan dari Siti Jubaidah ya terkait prestasinya dicapai selain proses studinya yang cukup singkat yaitu 3,5 tahun dan memang ternyata prestasi lain adalah dia mendapatkan beasiswa gitu ya, bantuan beasiswa. Kalau tidak salah beasiswanya bidik misi. Iya, Pak. Oke, bidik misi di tahun 2019. Oke, tadi terkait sudah latar belakang pendidikan, kemudian latar belakang keluarga, kemudian tadi juga perjalanan bagaimana memilih program studi statistika untuk menjadi pilihan. Tadi ada bilang memang mungkin karena tidak ingin jauh dari keluarga gitu ya, sehingga menetapkan memilih di program studi statistika ULM yang kebetulan bertempat di Banjarbaru juga di lokasi domisili gitu ya. Sedangkan kalau di Poliban itu lumayan cukup jauh ya, dari sini sekitar 2 jam perjalanan darat gitu ya. Jadi cukup itu jadi pertimbangan Siti Jubaidah untuk memilih program studi statistika. Oke, karena sudah milih dan sudah masuk, terus bagaimana proses atau sudah menjalani nih di masuk perkuliahan? Apa yang dirasakan? Menyesal kah? Atau justru bersyukur sudah berkuliah di program studi statistika? Alhamdulillah bersyukur banget sih bisa diberi kesempatan buat melanjutkan kuliah di program studi statistika FMIPA ULM. Terus untuk statistika, untuk awal kuliah, cerita awal kuliah gitu ya Pak? Iya.
Ada Untuk penyesalan? Enggak ya, tadi Enggak. bersyukur ya. Oke. Oke. Silakan. Di awal kuliah itu banyak bertemu teman-teman juga dari berbagai kabupaten atau Oh kota. iya. Jadi kan dulu waktu SMA kan dalam lingkup Banjarbaru juga. Jadi kalau di kuliah itu kan ada juga yang dari provinsi lain. Jadi tambah banyak teman kayak gitu. Oke. Lebih sosialisasinya lebih banyak teman-teman dari luar daerah gitu ya kalau di Tinggi. perkuliahan ini atau di kampus. Oke. Boleh cerita nggak nih dari semester ini perjalanan untuk menempuh perkuliahan dengan waktu singkat ya, sepanjang 7 semester atau 3,5 tahun itu kan umumnya di program sarjana itu kan lulusnya di 8 semester. Itu bisa dibilang lulus tepat waktu gitu ya di 8 semester atau kurang lebih 4 tahun. Nah, sedangkan kamu menempuhnya di 7 semester sudah selesai atau 3,5 tahun. Nah, itu perjalanan kamu bisa menempuh hanya studinya 7 semester ini boleh cerita ke teman-teman? Untuk perjalanannya itu di awal dari yang pengenalan kampus. Jadi kan untuk program studi statistika itu menyediakan eh, suatu apa itu namanya Pak, pertemuan kayak Pertemuan, gitu. oke. Nah, jadi di pertemuan itu dijelaskan kalau kita mau lulus cepat itu kan harus ngambil IPK yang 24 SKS. Maksudnya bobot SKS yang Iya, diampu. bobot Oke. SKS-nya. Jadi terus saya berusaha tuh ngetargetin untuk bener-bener belajar di semester 1 yang awal-awal kayak gitu tuh, dan alhamdulillah untuk mata kuliahnya itu bener-bener mata kuliah yang emang disuka kayak gitu, Pak. Oke. Jadi itu berusaha semaksimal mungkin untuk memfullkan bobot-bobot itu. Jadi di semester 1, semester 2 sampai semester 6 tuh sampai semester 5 itu ngefullin SKS-nya Maksimal 24 Inggih. 24. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Jadi itu ya perjalanannya ya. Jadi mungkin itu bisa dibilang tips dan triksnya juga ya, Iya. bahwa bagaimana cara menyelesaikan masa studi hanya dengan 7 semester itu tadi, eh, memaksimalkan kondisi bobot SKS yang bisa diambil, dan itu pun harus sesuai dengan IPK IPS ya, atau indeks prestasi sementara dari semester ini untuk bisa ngambil pemrograman mata kuliah di semester depan. Kamu memaksimalkan 24 gitu ya. Oke. Em, Kemudian ini saya mau nanya nih, kita tahu ya bahwa tadi ini Siti Jubeda menyampaikan angkatan 2019 gitu. Dan kita sempat merasakan di mana eh, ini terjadi sedunia gitu ya, di mana di kondisi pandemi pada saat itu yang dimulai tahun 2020 sampai baru baru dinyatakan baru-baru ini berita bahwa Presiden RI gitu ya sudah mensahkan bahwa peraturan untuk kita bisa beraktivitas melepas masker di indoor maupun di outdoor baru-baru ini seperti itu. Nah, boleh cerita nggak masa-masa Siti Jubaida berkuliah pada saat pandemi itu seperti apa? Apakah itu dengan tadi kamu kan memaksimalkan 24 SKS ini, ada kendala tersendiri nggak perkuliahan pada saat pandemi? Kalau boleh cerita. Kemarin itu sempat kuliah online offline-nya sampai semester 2 itu sebelum UTS kalau nggak Iya. salah. Nah, jadi kendalanya itu lebih ke semangatnya itu. Jadi kan karena online, jadi kadang ada kendala jaringan. Jadi kan Oke. kayak gimana nih belajarnya kayak gitu. Nah, jadi tuh harus ngulang-ngulang pelajaran lagi kayak gitu. Kalau Oke. misalnya kadang tuh juga jadi kurang mengerti kayak gitu. Misalnya kendala jaringan tuh mau nanya, kadang tuh tapi kan dari awal itu gak Ah, ikut kayak gitu iya iya. jadinya. Itu terus gimana untuk ngatasin akhirnya kamu bisa tetap bisa mengambil bobot atau IPK yang ibaratnya yang mendapatkan nilai IPK yang bagus sehingga tetap bisa di semester selanjutnya ngambil pemrograman secara maksimal untuk Ah, pembobotannya. oh ya. Jadi kan di rumah itu kan banyak orang. Jadi kan kadang-kadang nggak kedengeran juga suara-suaranya. Jadi tuh solusinya untuk berkuliah itu saya biasanya ngumpul sama teman-teman kayak gitu. Jadi kan misalnya ada kendala jaringan, ada teman sebelahnya misalnya yang jaringannya masih bagus kayak gitu. Jadi Oke, ngumpul-ngumpul loh. Ini kan jaga jarak ya iya. kondisinya. Apakah Mm-mm. masih ngumpul-ngumpul temennya gimana nih? Oh, jadi ngumpulnya itu benar-benar di kos berdua kayak gitu. Oke, dengan
sudah sama-sama Dengan protokol Oke, kesehatan. itu yang paling penting ya. Iya. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke. Nah, itu tadi ya cerita dari Siti Jubaida perjalanan kuliahnya, kemudian latar belakang keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian masih kita bahas terkait menyelesaikan studi selama 7 semester. Nah, di program sarjana, kita tahu ya di program sarjana itu untuk menyelesaikan studi itu ada yang namanya uh, satu hal yang perlu dilewati. Biasanya ini yang ditunggu-tunggu gitu ya, yaitu menyelesaikan karya tulis. Nah, kalau di program sarjana kan istilahnya adalah skripsi. Atau kalau di kita di prodi statistika itu tugas akhir gitu ya. Nah, boleh cerita nggak terkait tugas akhir yang Siti Jubaidah kerjakan? Eh, Dimulai dari judul mungkin? Untuk judulnya pemodelan rata-rata lama sekolah kabupaten atau kota di Pulau Kalimantan dengan pendekatan geographically weighted regression atau yang dikenal dengan GWR. Oke, boleh cerita sedikit tentang isi apa namanya TA dan skripsinya atau TA atau skripsinya? Boleh cerita nggak dari kenapa harus mengambil variabel tersebut dan kenapa harus menggunakan metode tersebut untuk menyelesaikan problematika dalam skripsi atau TA? Kemarin itu sempat ngebaca-baca berita kayak gitu dan dengar-dengar dari orang-orang. Ya. Jadi itu untuk rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan itu masih rendah. Oke. Nah, jadi dilihat juga waktu itu data dari BPS untuk di Indonesia pun untuk rata-rata lama sekolah itu masih 8,54 tahun atau masih setara SMP. Sedangkan target pembangunan berkelanjutan itu 12 tahun untuk rata-rata lama sekolah. Jadi saya tertarik untuk meneliti kasus rata-rata lama sekolah tapi yang di Pulau Kalimantan dalam lingkup yang besar kayak gitu. Oke. Oke, sekedar informasi kita tahu ya peraturan di Indonesia atau perundang-undangannya bahwa pendidikan wajib sekolah di Indonesia itu adalah 12 tahun. Dan ternyata berdasarkan data di Indonesia itu lama sekolahnya hanya 8,54 tahun. Masih di bawah standar kewajiban sesuai dengan undang-undang tadi gitu ya. Wow. Kalau di Kalimantan? Beda-beda sih Pak, ada yang masih di bawah angka nasional seperti Kalimantan Barat sama Kalimantan Selatan, Oke. itu masih di bawah 8,54 tahun. Tapi kalau Justru di untuk bawah Indonesia lagi ya. tinggi, Itu yang melatar belakangi untuk Siti Jubaidah membahas problematika terkait lama sekolah gitu ya. Oke. Kemudian terkait metodenya, kenapa menggunakan metode tersebut untuk menganalisis ketersenjangan data itu? untuk metode GWR sendiri itu kan ada efek spasialnya. Jadi kalau misalnya dengan metode regresi linear berganda itu kan satu kabupaten kota itu dipengaruhi oleh variabel yang sama. Jadi semua kabupaten kota itu misalnya dipengaruhi variabel X1 saja kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk GWR ini itu dia melihat kedekatan antar wilayahnya. Jadi bisa jadi kalau misalnya daerah berdekatan itu emang rata-rata lama sekolahnya rendah kayak gitu. Oke. Jadi beda-beda dia. Beda-beda ya tergantung dari kondisi spasial atau wilayahnya masing-masing. Oke. Itu tadi ya sudah dianalisis dan lain sebagainya. Kemudian hasil yang didapatkan dari penelitian Siti Jubaidah? Hasil yang didapatkan itu dapat beberapa kelompok kabupaten atau kota yang saling mengelompok kayak gitu, yang emang dia memiliki capaian rata-rata lama sekolah itu rendah dan dalam satu kelompok kayak gitu. Oh, jadi kayak mirip model clustering gitu ya. Jadi Iya. tapi secara nggak langsung dia akan ngelompok maksudnya yang rendah ke rendah gitu ya karena efek spasial tadi. Oke. Jadi mengelompoknya itu berdasarkan misalnya kota Banjarbaru sama kota Banjarmasin itu sama-sama dipengaruhi oleh kemiskinan sama rasio ketergantungan kayak gitu. Oke. Oke, kemudian dengan tadi berarti didapatkan ada kelompok yang memang masih di bawah atau rendah. Di mana aja? Ada rata-rata ada di Kalimantan Barat sama Kalimantan Selatan sih. Sama ada di Kalimantan Tengah juga sedikit. Oke, tapi yang dominan tadi Kalimantan Barat sama sama Kalimantan Selatan. Oke. Nah, itu tadi terkait hasil analisisnya nih bahwa rendah, sedang dan tinggi gitu. Kemudian yang rendah ada tadi di wilayah. Harapan Siti Jubaidah terkait kontribusinya untuk
menuntaskan permasalahan selama sekolah ini seperti apa? Atau apa yang sudah dilakukan? Sebenarnya belum melakukan apa-apa sih. Oke, Tapi harapannya dari hasil analisis itu pemerintah dengan kabupaten atau kota yang sama dalam satu kelompok itu saling berkaitan untuk bekerja sama kayak gitu untuk meningkatkan capaian rata-rata sekolahnya. capaian. Oke. Nah, ini tadi ya panjang lebar kita bahas skripsi atau TA-nya Siti Jubaida. Otomatis kalau kita bicara skripsi dan TA, tidak bahwa Siti Jubaida tidak akan menyelesaikan atau tidak bisa menyelesaikan ini sendiri gitu. Pasti ada beberapa sosok di belakang Siti Jubaida yang mensupport itu ya. Selain keluarga, selain teman-teman perkuliahan dan lain sebagainya. Pasti ada dosen juga yang bisa memotivasi atau memberikan arahan untuk menyelesaikan TA dan skripsi ini. Um, untuk pembimbing atau dosen yang berkontribusi atau bisa kita bilang pembimbing lah ya, pembimbing TA atau skripsi ini. Untuk pembimbing satu ada Ibu Yuwana Sukmawati, itu Oke. dari dosen program studi Statistika statistika. sendiri. Untuk dosen yang kedua itu Bapak Abdurrahman, itu dari staf BPS Provinsi Kalsel. Dari staf BPS Provinsi Kalimantan Selatan ya, Iya. Pak Abdurrahman. Oke. Boleh cerita nggak sih beliau berdua kontribusi atau yang memberikan motivasi ke Siti Jubaida untuk bisa menyelesaikan skripsi atau TA-nya? Mungkin lebih ke ketika Siti Jubaida ada problem, entah itu problem, kita tahu ya bahwa kadang-kadang kita ini untuk skripsi atau TA, untuk teman-teman juga yang mungkin banyak di luaran sana yang terkendala bahwa ketersediaan data ya, ini faktor yang paling sering sekali dikeluhkan oleh mahasiswa tingkat akhir, bahwa susah nih nyari data, susah seperti apa, kemudian sudah dapat datanya bingung lagi metode apa yang lebih tepat. Nah, andilnya dosen pembimbing di sini seperti apa? Kemarin itu alhamdulillahnya untuk pembimbing 2 kan dari BPS Provinsi. Jadi untuk data itu benar-benar dibantu banget sama Pak Abdurrahman. Misalnya ada data yang nggak ada itu bisa dikasih tahu cara mintanya kayak gimana. Jadi benar-benar kemarin itu sempat ngirim email juga ke BPS dan langsung dikirim juga datanya esoknya kayak gitu, langsung cepet kayak gitu. Oh, cepet aja. Jadi emang benar-benar dibantu banget sama Bapak Abdurrahman dari segi data untuk datanya. Nah, untuk Ibu Yuwana itu membantunya dari segi metodenya. Jadi emang benar-benar diajarin dari perhitungan manualnya, dari cara analisisnya kayak gitu. Oke, betul. Berarti beliau berdua ini sangat-sangat membantu Siti Jubaida ya dalam menyelesaikan skripsi dan TA-nya seperti itu. Oke, mungkin ini juga yang menjadi kemudahan untuk Siti Jubaida ya, ternyata melibatkan di luar program studi atau praktisi ya, kita bicaranya praktisi di luar program studi untuk bisa membimbing ini, effortnya cukup besar ya, atau bisa dibilang worth it gitu ya, dalam artian memberi sumbangsih tadi kalau misalnya beberapa mahasiswa atau beberapa teman-teman nantinya ada kesusahan data, itu bisa lebih terbantu di situ gitu ya, dalam artian perlu praktisi yang memang di bagian pakar tertentu sehingga untuk memudahkan penyusunan atau bahkan penyelesaian tugas akhir atau skripsi yang sedang dihadapi untuk mahasiswa. Oke, terima kasih ya Siti Jubaida, tadi kita ngobrol panjang lebar terkait latar belakang, kemudian bagaimana masa kuliah bahkan sampai menyelesaikan tugas akhir dan skripsinya. Nah, tadi juga sudah dibahas atau diserempetin sedikit, kita tadi singgung bahwa bagaimana sih trik dan tips untuk bisa selesai kuliah atau menjalani studi selama 7 semester atau 3,5 tahun gitu ya. Kemudian mungkin ada trik lain nggak selain kamu tadi bilang kan bahwa bisa memaksimalkan bobot SKS di tiap semesternya. Selain itu tipsnya itu sering-sering sharing sih sama dosen, sama kakak tingkat, karena dosen itu benar-benar terbuka juga sih sama kita kalau mau konsultasi untuk tugas akhir kayak gitu. Oke. Ya, oke, ini mungkin salah satu pesan yang menarik ya dari Siti Jubaida, karena tidak sedikit mahasiswa itu kadang-kadang cenderung untuk apa ya? Takut ya. Ya takut ya, istilahnya kita bisa bilang takut untuk
komunikasi dengan dosen kalau ketika memang mereka mengalami bingung. Kadang-kadang ada gap itu ya. Nah, harapannya sih eh, gap itu tidak terlalu jauh, dalam artian ketika kita memang bingung dan memerlukan jawaban, kita bisa berkonsultasi dengan dosen. Gitu ya. Nggak hanya dosen mata kuliahnya, bisa aja dengan dosen pembimbing akademik, dan kita tahu memang di suasana akademik kampus setiap mahasiswa memang punya dosen pembimbing akademik seperti itu ya. Gak usah diceritain. Oke, ada tips lain atau trik lain? Tipsnya itu lebih ke semangat sih kalau lagi, Oke. dan teman-teman itu yang bantu. Nanti kalau misalnya lihat teman-temannya males, nanti ikut males juga. Jadi kalau Oke. bisa emang bener-bener ayo kita kerjain kayak gitu. Oke. Ini bahas temen ya, temen Iya. yang malas dan temen yang nggak malas gitu ya. Nah, yang mensupport banget nih temen yang seperti apa nih? Yang bener-bener dia ikut ngerjain lah kayak gitu. Oke. Ini temen yang gimana ini ya? Apakah temen yang memang selalu mensupport tiap langkah dan tiap waktu, Nggak ada. bahkan di luar non akademik dan akademik seperti itu? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Kan Oh. waktu itu nggak ada, Pak. Oh, waktu itu nggak ada. Oh, berarti sekarang ada ya? Alhamdulillah Oh, ada. ada ya. Alhamdulillah. Oke. Oke, tadi kita itu ya, tadi Siti Jubeda sudah cerita terkait pengalaman selama perkuliahan, bahkan tidak mensurutkan niatan Siti Jubeda untuk melanjutkan studi dengan kondisi tadi ya, mohon maaf ya, bahwa ada single parents, yaitu single mom dengan em, dengan support seperti itu. Siti Jubeda tetap beroptimis untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi dan bahkan menunjukkan prestasinya dapat menyelesaikan studi selama 7 semester atau 3,5 tahun. Ini pencapaian cukup luar biasa dengan beberapa hal yang mungkin kalau kita lihat belakangan ini atau melihat dari suasana fenomena ini, kalau single mom kebanyakan ya itulah ya, kita tidak tapi mensupport bahwa bisa kok, bisa. Itu bukan jadi satu hambatan untuk bisa menyelesaikan studi, bahkan untuk berkuliah pun gitu ya. Karena banyak bantuan-bantuan yang bisa digunakan ya, khususnya untuk beasiswa tadi. Jadi untuk teman-teman jangan berkecil hati, kita bisa melanjutkan seperti Siti Jubeda gitu ya. Sekali lagi terima kasih Siti Jubeda dapat berhadir di Postat ini, dan harapannya, oh ya, mungkin pertanyaan terakhir. Untuk kedepannya nih mau ngapain? Mau kerja sih. Mau kerja dulu Iya. ya. Oke. Kerja di mana? Mas, Planningnya mau seperti apa kerjanya? mau di bidang statistika Oh, juga sih. tetap di bidang statistika ya. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari selama 7 semester perkuliahan ini memang terpakai atau berguna untuk di lapangan pekerjaan seperti itu ya, atau bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Amin. Oke, terima kasih Siti Jubeda. Nanti kita lanjut dengan tamu-tamu yang lebih menarik lagi dan yang pasti akan lebih seru lagi. Statistika menjadikan data Penuh makna. Oke, terima kasih. Sia. Cek cek. Posta. Ngobrol asik statistik.